Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Fikri Amanda, NIM 132919040, jurusan Teknik Elektro, dalam praktikum rangkaian elektrik modul 1, tugas bagian C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan osiloskop dan generator sinyal. Pertama, bisa kalian di sini adalah sinyal yang dihasilkan oleh generator sinyal, lalu di sini adalah generator sinyalnya, dan di sini adalah osiloskopnya. Pertama, dari generator sinyalnya ini outputnya terhubung pada channel 1 di osiloskop. Bila kita nyalakan osiloskopnya, dia akan menampilkan sinyal yang dihasilkan di generator sinyal. Nah, tipe-tipe gelombang yang dihasilkan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah gelombang sinusoidal yang sering kita lihat seperti ini, lalu ada gelombang triangular yang berbentuk seperti segitiga seperti ini, dan gelombang square waveform, yaitu gelombang yang kotak-kotak seperti ini. Selanjutnya ada frekuensi select. Kita bisa memilih order frekuensi yang kita inginkan, mulai dari satuan hertz yang paling renggang seperti ini, lalu puluhan hertz, ratusan hertz, ribuan hertz, puluhan ribu hertz, hingga ratusan ribu hertz. Sini kita gunakan yang 10 hertz saja sebagai percobaan. Selanjutnya ada frekuensi multiplier yang mengalihkan ordernya dengan frekuensi multiplier yang ada di sini. Misalkan kita menginginkan frekuensi 16 Hz, maka kita kalikan 10 dengan 1,6 di frekuensi multiplier sehingga kita dapatkan 16 Hz. Selanjutnya adalah amplitude. Amplitude ini adalah jarak dari ground ya. Ground ini kan 0 ke puncak dan lembahnya. Misalkan dari sini dari 0 ke 4, berarti amplitude-nya adalah 4, terus dari 0 ke min 4, makanya amplitude 4. Bila kita turunkan amplitude-nya ke 3, maka gelombangnya akan mengecil, dan bila kita naikkan ke 6, maka gelombangnya adalah 6. Nah, di sini kita gunakan amplitude yang 4 saja. Selanjutnya ada DC offset. DC offset ini merupakan penambahan tegangan DC pada generator sinyal. Di sini apabila nilainya adalah 0, maka dia murni adalah tegangan AC saja, makanya di sini dia di groundnya dia di titik simpangnya dia adalah di ground. Apabila kita naikkan ke 1, nah awalnya yang amplitude-nya 4, yang range-nya adalah dari minus 4 sampai 4, bila kita tambahkan 1, maka minus 4 ditambah 1, 4 ditambah 1, sehingga range-nya menjadi minus 3 ditambah 5 Hz. Selanjutnya bila kita ubah ke minus 1, maka range-nya berubah dari minus 4 dikurang 1 minus 5, dan 4 dikurang 1 menjadi 3, sehingga range-nya dari minus 5 sampai 3 volt. Selanjutnya kita ubah saja ke 0 volt. Kita masuk ke osiloskop. Osiloskop ini yang paling terlihat adalah layarnya. Layarnya ini terdiri dari 10 kotak horizontal dan 8 kotak vertikal. Ukurannya adalah 10 dikali 8. Lalu di sini adalah volts per division. Volts per division-nya di sini adalah 2. Artinya volts per division ini merepresentasikan jarak antara dua garis horizontal dalam satuan volt. Misalkan di sini adalah 2, maka jarak antara dua garis horizontal di sini adalah 2 volt. Karena misalkan kita pilih tadi amplitude-nya adalah 4, berarti untuk mencapai 4 volt kita membutuhkan 2 kotak di sini agar kita mencapai 4 volt, dan 2 kotak juga ke bawah untuk mencapai minus 4 volt. Lalu karena di sini dia punya 8 kotak vertikal, maka dia mampu menampung hingga 16 volt, karena 2 dikali 8 sama dengan 16. Dari 0 di sini dari 8 volt ke atas dan 8 volt ke bawah, yaitu 16 volt. Selanjutnya adalah time per division. Time per division itu merepresentasikan jarak antara dua garis vertikal dalam satuan second. Kalau di sini adalah 20, berarti jarak antara 20 m, berarti jarak antara dua garis vertikal adalah 20 milisecond. Apabila kita ubah ke 10 milisecond, dia akan menjadi semakin renggang karena jarak antara dua garis vertikalnya adalah 10 milisecond. Apabila kita naikkan ke 50, maka dia akan semakin sempit, yaitu 50 milisecond time per divisionnya. Karena jarak antara dua garis vertikal adalah 50 milisecond. Kita pilih sini adalah 20 milisecond saja. Selanjutnya adalah trigger. Trigger di sini misalnya kita lihat di layar grafiknya ini dia bergerak terus sehingga sulit untuk dilakukan analisis. Oleh karena itu triggernya levelnya kita turunkan hingga mencapai ke
gelombangnya, maka dia akan menjadi statis. Nah, kalau dia sudah statis akan mudah untuk dilakukan analisis. Selanjutnya adalah vertical position atau ground. Nah, ground yang di sini bisa kita atur. Kalau misalkan dia pas di tengah sini, nolnya adalah pas di titik yang tengah, di garis yang tengah. Apabila kita turunkan ke 1, maka dia nilai nolnya akan di sini. Apabila kita naikkan, nilai nolnya akan di garis yang ini, seperti itu. Mungkin kita balikkan saja ke posisi normalnya. Selanjutnya adalah horizontal position. Horizontal position ini adalah trigger yang sebelah sini. Apabila kita geser, maka gelombangnya akan mengikuti arah horizontal positionnya ini, yang seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah edge-nya, falling atau rising. Bila kita tarik garis antara trigger yang atas dengan trigger yang di sebelah kiri ini ke sebelah sini, berarti bukan di sebelah sini, berarti dia di sini falling, artinya dia akan turun di bagian sini. Apabila kita ubah dia ke rising, maka di titik ini dia akan naik. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi yang akan kita lakukan, yaitu kita memilih amplitudenya sebesar 4 volt, lalu kita pilih volt per division adalah 2, lalu DC offsetnya adalah 0 agar murni tegangan AC saja. Lalu trigger dan groundnya kita letakkan, semua trigger dan groundnya kita letakkan di titik origin aja di tengah sini. Berarti kita ubah trigger levelnya ke bawah sini, seperti itu. Dan edge-nya adalah rising. Jadi agar mudah kita baca, di sini dia di titik tengah-tengah sini dia akan mulai membentuk satu gelombang, seperti itu. Selanjutnya kita demonstrasi yang bagian order ratusan kilohertz. Kita pilih frekuensi salaknya adalah 100 kilo. Lalu agar mudah dibaca, karena seperti ini sulit untuk dibaca, maka kita turunkan saja frekuensi multipliernya ke 0,2, sehingga kita dapatkan frekuensinya adalah 0,2 kali 100 kilo, artinya adalah 20 kHz, dan periodenya adalah 1/20 kHz, yaitu 0,05 milisecond. Selanjutnya, agar bisa kita analisis, time per division ini kita turunkan ke yang paling rendah, seperti ini. Kita pilih ke 0,1 milisecond, karena time per div nya adalah 0,1 milisecond dan dari periodenya adalah 0,05 milisecond. Maka dalam satu kotak ini, antara dua garis vertikal ini akan terdapat dua buah gelombang, karena 0,05 kali 2 adalah 0,1. Bisa kita lihat di sini ada 1 dan 2 gelombang di garis di antara dua garis vertikal ini. Kalau kita hitung jumlah waktu yang bisa ditampilkan di layar ini adalah 0,1 dikali 10, artinya 1 milisecond. Jadi dari gambar ini adalah 1 milisecond. Lalu jumlah gelombang yang dihasilkan adalah yang tadi, karena peredaran 0,05, berarti kalau total time-nya adalah 1 milisecond, maka jumlah gelombangnya adalah sekitar 20 gelombang. Bisa dihitung di sini adalah 20 gelombang. Selanjutnya, karena ini tadi baru yang bagian sinusoidal, kita ubah ke bentuk triangular. Nah, dari sinusoidal ke triangular, pada saat gelombang sinusoidalnya itu adalah naik, maka akan terbentuk garis lurus yang naik pada triangular seperti ini. Dan pada saat gelombang sinusoidalnya turun, akan terbentuk garis lurus pada gelombang triangular. Dan pada saat gelombang sinusoidalnya mencapai puncak atau lembah, maka di triangular dia akan berbelok tajam seperti ini. Lalu dari sinusoidal ke square waveform, maka pada saat sinusoidalnya dia cekung ke bawah, maka nilai pada square waveformnya akan sama dengan plus amplitudenya, dan pada saat dia cekung ke atas, maka pada square waveform dia nilainya akan minus amplitudenya, seperti itu. Mungkin kalau di order 100 kHz terlalu rapat, kita berlanjut ke order ribuan kilohertz di sini. Di order ribuan kilohertz ini kita pilih saja frekuensinya adalah 1,2 kHz, maka ini kita ubah ke 1,2.
frekuensi multipliernya kita dapatkan frekuensinya 1,2 kHz, maka periodenya adalah 1/1,2 kHz sama dengan 0,83 milisecond. Lalu time per revisionnya kita naikkan 1 supaya lebih kelihatan, itu 0,2, dan waveformnya kita ubah ke sinusoidal dulu seperti itu. Lalu secara perhitungan, karena tadi periodenya adalah 0,83 milisecond sedangkan time per divisionnya adalah 0,2 milisecond, maka untuk mendapatkan satu buah gelombang kita butuh 4 kali time per division ya. Maka di sini kita butuhkan 4 kotak untuk mencapai satu buah gelombang. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata betul, dan secara perhitungan kalau time per division adalah 0,2 milisecond, maka total yang dapat dilihat di layar ini adalah 0,2 kali 10, yaitu 2 milisecond. Karena time per divisionnya 2 milisecond dan periode dari gelombang ini adalah 0,83 milisecond, kira-kira jumlah gelombang yang dapat terlihat di sini kira-kira adalah 2,5 gelombang. Ini 1, ini 2, dan ini setengah. Seperti itu. Untuk sinusoidal ke triangularnya juga sama. Apabila dia naik, sinusoidal naik, maka di triangularnya dinaik, garis lurus naik. Dan pada sinusoidal dia turun, dia akan membentuk garis lurus yang turun, dan pada saat di peak dia akan berbelok tajam. Dan dari sinusoidal ke square, pada saat dia cekung ke bawah maka nilainya sama dengan plus amplitude, dan pada saat dia cekung ke atas dia akan nilainya sama dengan minus amplitude. Mungkin kalau di ribuan kilohertz lebih terlihat ya daripada ya ratusan kilohertz yang tadi. Selanjutnya kita berlanjut ke order yang satuan hertz. Di sini saya memilih frekuensinya adalah 2 hertz, sehingga periodenya adalah 0,5 hertz, dan time per divisionnya adalah 2 second. 0,2 second. Oke, seperti itu. Kita kembalikan ke sinusoidal. Karena tadi secara perhitungan dari periodenya adalah 0,5 Hz dan time per division adalah 0,2, maka untuk membentuk satu gelombang dibutuhkan 0,5 per 0,2, yaitu 2,5 kotak. Di sini bisa kalian lihat di sini dari 0 ke sini kira-kira membutuhkan 1,2,5 kotak seperti itu. Kemudian karena time per division adalah 0,2, berarti bisa layar ini bisa menampilkan 0,2 kali 10, yaitu 2 second. Karena bisa menampilkan 2 second dan tadi periodenya adalah 0,5 second, maka di sini layarnya dapat menampilkan 4 buah gelombang. Bila diperlihatkan misalkan di sini 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, dan 4 gelombang. Di sini putus sampai situ. Oke. Untuk waveformnya juga sama seperti yang sebelumnya, dari sinusoidal ke triangular. Pada saat sinusoidalnya naik akan terbentuk garis lurus ke atas, naik juga. Pada saat sinusoidalnya turun akan membentuk garis lurus yang turun juga, dan pada saat sinusoidalnya peak maka triangularnya akan berbelok tajam. Lalu dari sinusoidal ke square waveform, pada saat sinusoidalnya cekung ke bawah, maka bentuk square waveformnya akan plus amplitude, dan pada saat dia cekung ke atas maka pada square waveformnya akan minus amplitude. Oke, seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.